Halo semuanya, halo orang-orang baik. Saya kembali lagi dengan sebuah video. Selamat datang di kanal Kripto Maju. Hari ini kita akan melakukan ulasan tentang PP Coin, teman-teman. Kita akan analisa teknikal dan fundamental PP Coin. Sebelum membahas PP Coin, teman-teman, ada satu hal yang ingin saya bicarakan. Hari ini ada data penting dan kita sedang bereaksi terhadap data tersebut. Saat ini data yang masuk tampaknya kurang baik bagi kita. Namun sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Saya bahas satu persatu, tapi sebelum masuk ke video, saya ingin mengingatkan sesuatu terlebih dahulu. Teman-teman, di deskripsi setiap video kami, termasuk video yang sedang kalian tonton sekarang, ada link pendaftaran untuk bursa MEXC. Jika kalian buka akun lewat link itu verifikasi identitas, kalian dapat bonus $20. Jangan lewatkan promo ini, dan saya langsung masuk ke data-datanya. Teman-teman, data terpenting hari ini adalah data ketenagakerjaan non-pertanian. Dan sayangnya, data ketenagakerjaan non-pertanian ini keluar di atas ekspektasi. Apa yang kita harapkan? Itu adalah data yang datang di bawah harapan. Namun di sini datanya justru keluar di atas ekspektasi. Tapi ada sesuatu yang aneh dalam data ini, teman-teman. Ada pergerakan yang tidak terduga dalam data ini. Apa itu? Pertama-tama, ekspektasi data sengaja dibuat rendah. Apa tujuannya? Tujuannya agar data melebihi ekspektasi. Jika data keluar di atas ekspektasi, Bank Sentral Amerika, teman-teman, akan punya alasan untuk tidak menurunkan suku bunga. Dan supaya ada alasan, ekspektasi sengaja dibuat rendah. Begitu data keluar di atas ekspektasi, mereka langsung mulai bersuka cita. Namun di sini, teman-teman, data yang keluar sebenarnya lebih buruk dari bulan lalu. Artinya lapangan kerja di Amerika menurun. Penurunan lapangan kerja di Amerika juga akan mempercepat penurunan suku bunga oleh Fed. Jika FED menurunkan suku bunga, saya pikir kita akan melihat kenaikan yang bagus di semua bursa, terutama di pasar kripto. Dari sini bisa dipahami, teman-teman, bahwa data-data tersebut dimanipulasi. Ekspektasi sengaja dibuat rendah untuk mengarahkan opini secara verbal dan mengontrol masyarakat. Dan ketika data yang keluar melebihi ekspektasi, seolah-olah data tersebut positif, lalu diciptakan sebuah gambaran sehingga orang-orang didorong untuk menjual. Karena itu kami tidak memandang data ini secara negatif. Kalau memang data ini benar-benar sepositif itu, mengapa indeks dolar tidak mengalami lonjakan tajam? Lihatlah, meskipun ada data ini, mata uang Amerika Serikat yaitu dolar tidak mengalami kenaikan. Indeks dolar tidak menembus di atas 100 poin. Hal ini merupakan sinyal yang sangat positif bagi semua aset berisiko seperti kripto menurut kami. Apa ekspektasi saya, teman-teman? Ekspektasi saya adalah indeks dolar akan mengalami penurunan tajam dalam waktu dekat. Dan karena hari ini adalah hari Jumat, akan ada penutupan mingguan di bursa dunia dan indeks dolar. Dan jika pada penutupan mingguan indeks dolar berada di bawah 100 poin, kemungkinan besar, saya pikir kita akan melihat penurunan tajam ke bawah pada indeks dolar di sini. Dan jika penurunan ini terjadi pada indeks dolar, akan ada arus masuk dana ke semua aset berisiko. Kita akan menganalisis indeks dolar. Selain itu, jika kita melihat PP Coin, teman-teman jangan terlalu memperhatikan analisis teknikal PP Coin. Memang ada pola penurunan terbentuk, seperti yang bisa kalian lihat di sini, puncak-puncaknya semakin rendah dan tampaknya terbentuk pola penurunan. Namun jangan terlalu mudah tertipu dengan pola ini. Pada pola ini bisa terjadi pergerakan balik sangat tajam secara tiba-tiba. Karena data saat ini sedikit menakutkan orang-orang, maka terjadi penurunan pada PP Coin di sini. Namun, jika saja Bitcoin dan Ethereum mengalami pemulihan, terutama Ethereum, yang saat ini berada di salah satu zona ledakan, jika terjadi pemulihan dari sini, kita akan melihat kenaikan besar pada PP Coin. Oleh karena itu, kita harus fokus untuk menambah jumlah. Jadi, kita harus fokus untuk menambah jumlah PP yang kita miliki. Kita harus manfaatkan penurunan ini untuk membeli. Jika kita lihat di sini, teman-teman, sebenarnya ada sebuah pola naik seperti yang bisa kalian lihat. Kini kita sampai di saluran bawah dari pola naik tersebut. Menurut saya, peluang pergerakan pembalikan sangat tinggi. Mungkin kita akan menunggu beberapa hari lagi. Tapi ketika rasa takut secara umum sudah berlalu dan ternyata data yang kalian lihat ini terbukti palsu, akan ada aliran dana yang bagus kembali ke aset berisiko, yaitu ke mata uang kripto kita. Saya tutup video ini. Tetap sehat selalu, jaga diri kalian, tetap ikuti kami teman-teman. Sampai jumpa. Selamat tinggal.